Pernah nggak kalian merasa bahwa dalam suatu hari itu kalian tidak produktif? Atau misalkan nih, kalian udah ngerjain atau bikin plan suatu kerjaan yang akan dikerjakan besok, tapi berakhir dengan tidak mengerjakan apa-apa. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Nah, kali ini aku bercerita tentang hal yang sama yang aku rasakan juga, yaitu aku ngeplan tentang sesuatu besok, tapi kok aku berujung dengan rebahan, main game, atau mungkin tiktokan, atau mungkin main Instagram dan lain sebagainya. Tapi aku sudah menemukan caranya gimana untuk mengatasinya. Nah, ini adalah ceritaku. Jadi pada suatu hari aku melihat bahwa hidupku itu kayak kok nggak produktif ya gitu. Kok aku ngerjain ini udah tulis sebelumnya, kayak nyusun roster sebelumnya gitu kan, tapi kok berakhir dengan tidak mengerjakan apa-apa besoknya. Artinya list yang sudah aku bikin, plan yang aku udah buat itu berantakan, tidak ada yang selesai, tidak aku kerjakan sama sekali. So di mana masalahnya? Akhirnya aku evaluasi dan aku lihat ternyata masalahnya adalah flow atau mood di pagi harinya. Yaitu aku sering sekali bangun telat sehingga moodku jelek. Kemudian karena moodku jelek, aku jadi tidak punya semangat untuk mengerjakan list atau plan yang sudah aku susun sebelumnya. Sehingga itu berujung dalam pencarian refreshing atau mungkin scroll-scroll YouTube, buka-buka video yang menyenangkan, main game dengan tujuan untuk mengembalikan moodku. Tapi pada dasarnya itu jadi berjalan sampai dengan sore hari atau bahkan malam hari sehingga aku tidak mengerjakan plan atau mengerjakan list to-do list itu yang aku buat sebelumnya hingga hari itu berakhir sehingga tidak produktif. So, masalah utama pertama ini kita bisa identifikasi adalah menemukan mood atau flow. Nah, terus gimana dong menemukan mood atau flow? Aku coba scroll dan aku coba cek lagi, aku coba research lagi caranya untuk membuat mood awal-awal itu bagus adalah dengan bangun pagi. Caranya supaya bisa bangun pagi adalah dengan tidur yang cukup, sehingga jangan sampai tidurnya atau istirahatnya larut sehingga bangunnya nggak bisa pagi gitu. Nah, ketika kita udah bangun pagi, nah aku cobalah untuk ngisi perut dulu supaya istilahnya energik gitu kan, supaya punya tenaga gitu. Nah, lalu aku coba lihat nih list-list pekerjaan. Oh, ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas, ada yang urgent, ada yang tidak urgent. Tapi semuanya itu adalah list atau plan yang aku sudah bikin sebelumnya. Nah, caranya adalah dengan memulai mengerjakan yang gampang-gampang lebih dahulu. Lah, kenapa gitu Bang? Kan lebih enak kalau misalkan ngerjain yang lebih sulit dahulu. Kan sehingga pekerjaannya lebih cepat selesai gitu. Oh enggak, ada tekniknya. Kalau kita mengerjakan ini berdasarkan pengalamanku sih. Kalau misalkan aku mengerjakan yang lebih mudah dulu, itu memberikanku semacam apresiasi kalau misalkan aku sudah menyelesaikan nih sebagian. Jadi memberikanku flow, memasuki diriku ke dalam suatu zona flow, zona work gitu, zona produktif. Sehingga misalkan nih, aku udah ngeplan buat nyapu rumah, ngeplan untuk lipat selimut, bersihin kaca, nyuci piring, dan lain sebagainya. Dengan mengerjakan hal yang kecil ini, aku merasa aku produktif sehingga mempunyai tenaga atau mempunyai mood untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, yaitu misalkan bikin video atau ngedit video atau bikin laporan dan lain sebagainya. Nah, pada saat masuk ke dalam pekerjaan inti ini nih, misalkan nih ngerjain laporan nih misalnya, ini ada tekniknya juga karena kadang kita lihat kerjanya wah besar banget nih pekerjaannya, moodnya menurun dan lain sebagainya. Nah, aku punya pengalaman atau teknik tersendiri untuk mengantisipasi ini atau mengatasi ini yang mungkin teman-teman di sini Sobat Universe bisa praktekkan, yaitu aku set alarm 25 menit misalnya, terus aku hilangkan sebuah distraksi. Nah, distraksi seperti apa nih Bang? Misalkan distraksi kayak TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu keberjalanan pekerjaanku selama 25 menit itu. Nah, sehingga aku bisa masuk ke dalam flow. Nah, tapi kan aku ada nih Bang yang ngerjainnya itu sambil dengar musik dan lain sebagainya. Oke. Kalian bisa sambil dengar musik, tapi yang menjadi intinya adalah hilangkan distraksi. Jangan sampai awalnya tujuan mau dengar musik, tapi jadi nyari-nyari video yang lain dan sehingga kerjanya nggak selesai-selesai. So, yang penting adalah
Coba set 25 menit tanpa distraksi dan mulai pegang. Misalkan laporan nih, pegang keyboard atau pegang laptop, atau mungkin mau menggambar nih misalnya, pegang pulpen atau pegang kuas, kanvas dan lain sebagainya. Pegang aja dulu dalam 25 menit itu. Akan datang flow-nya sendiri. Sehingga otak kita mulai masuk ke dalam suatu zona dan mulai menyelesaikan itu dengan secepat mungkin. Dan sisi positifnya adalah seringkali dalam 25 menit itu, walaupun alarmnya sudah bunyi menyatakan kita stop atau bisa istirahat atau bisa rehat, seringkali kita menjadi matiin alarmnya dan tetap di dalam flow, tetap ngerjain gitu. Nah ini sisi positifnya dan bagus gitu. Sehingga karena ada ketakutan nih, wah nanti nggak bisa masuk flow lagi nih, nanti susah lagi nih cari moodnya dan lain sebagainya. So itu bagus, tapi tetap diingat, tetap sediain waktu atau prepare waktu misalkan 10 menit atau 15 menit untuk refreshing, untuk melihat YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu. Sehingga ulang lagi, iterasi lagi, ulang lagi, set lagi 25 menit, mulai lagi ngerjain. Sehingga hari itu bisa lebih produktif. Nah itu dia pengalamanku untuk mengatasi bagaimana aku tidak produktif atau bagaimana mengatasi rasa malasku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau plan yang sudah aku list sebelumnya. So itu aja dari aku Reval Purba, stay bold dan bye-bye.